Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah pada pagi ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang nas Al-Qur'an. Yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Ibnu Ihsan, kemudian ada Rohid Subhi At-Tahani. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai definisi nas. Nas secara bahasa itu artinya penghilangan atau al-izalah dan pemindahan an-naql. Secara istilah, raf'u hukmu dalil syar'i aw lafdhihi bidalil minal kitabi wa sunnah. Terangkatnya atau dihapusnya hukum suatu dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Al-Qur'an atau kitab dan as-sunnah. Kemudian nas dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni mungkin terjadi secara akal, dan kedua mungkin terjadi secara syar'i. Kemungkinannya secara akal ialah karena di tangan Allah lah semua perkara dan miliknya lah hukum. Karena dia adalah Ar-Rabb Al-Malik, maka Allah berhak mensyariatkan kepada hamba-hambanya apa-apa yang menjadi konsekuensi hikmah dan rahmatnya. Adapun terjadinya nas secara syar'i, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kemudian pembahasan yang kedua akan dijelaskan oleh Rohid. Yang kedua yaitu syarat-syarat nas. Yang pertama, tidak boleh menaskan dua dalil. Tidak boleh menaskan dua dalil artinya sama atau bersangkut paut, karena memungkinkan untuk mengamalkan kedua-duanya. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui ayat yang menaskan datangnya harus lebih akhir dibanding yang dinaskan. Hal ini bisa diketahui dengan khobar dari sahabat atau dengan tarikh atau sejarah. Kemudian yang terakhir, nasikhnya sahih, dan jumhur menyaratkan bahwa nasikh harus lebih kuat dari yang mansuh atau yang dinas atau semisal atau sederajat dengannya, sehingga menurut mereka dalil yang mutawatir tidak bisa dinas dengan dalil yang ahad walaupun dalil ahad tersebut sahih. Dan yang rojih atau lebih kuat adalah bahwasanya nasikh tidak disyaratkan harus lebih kuat dari yang mansuh atau sederajat dengannya, karena tempat nas adalah masalah hukum, dan dalam penetapan hukum tidak disyaratkan derajatnya harus mutawatir. Baik, kemudian masuk ke dalam macam-macam nas. Nas ditinjau dari nas yang mansuh terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, apa yang dinas hukumnya dan tertinggal lafadznya, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya 2 ayat musyabarah, yakni firman Allah Ta'ala, iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Hukumnya dinas dengan firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Dan hikmah dinasnya hukum tambah lafadznya adalah tetap adanya pahala membacanya dan mengingatkan umat tentang hikmah nas tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang dinas lafadznya dan hukumnya tetap berlaku seperti ayat rajam dan telah sahih dalam as-sahihain. Kemudian yang ketiga, apa yang dinas hukum dan lafadznya, seperti dinasnya 10 kali persusuan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lalu. Kemudian macam-macam nas ditinjau dari yang menas dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, dinasnya Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya adalah 2 ayat Al-Musabarah. Yang kedua, dinasnya Al-Quran dengan As-Sunnah. Contohnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, dinasnya As-Sunnah dengan Al-Quran. Contohnya adalah
dinasnya hukum sholat menghadap Baitul Maqdis yang telah sahih dengan as-sunnah, dengan hukum menghadap kiblat, dengan hukum menghadap Ka'bah. Kemudian yang keempat, dinasnya as-sunnah dengan as-sunnah. Contohnya sabda Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, nahitukum an-nabidhi illa fi siqain fashrabu fil askiyati kulliha wala tashrabu. Kemudian terakhir masuk ke dalam kesimpulan atau hikmah nas. Yang pertama, memelihara maslahat-maslahat para hamba dengan disyariatkannya apa yang lebih bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia mereka. Yang kedua, berkembangnya syariat sedikit demi sedikit hingga mencapai kesempurnaan. Yang ketiga, ujian bagi para mukallaf terhadap kesiapan mereka untuk menerima perubahan suatu hukum kepada yang lain dan keridhaan mereka terhadap hal tersebut. Kemudian yang keempat, ujian bagi para mukallaf untuk menegakkan tugas bersyukur jika nas itu kepada hukum yang lebih ringan, dan tugas untuk bersabar jika nas itu kepada hukum yang lebih berat. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.